Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini masih mengenai belajar Laravel 9. Kita akan coba menambahkan sebuah validasi dalam form kita, ya, di dalam form mahasiswa kita. Kita sama-sama tahu ya, pentingnya validasi ketika kita mengirim data ke server. Jadi, sebelum kita mengirim data ke server, kita harus cek dulu di bagian formnya apakah ini layak disimpan atau enggak gitu ya. Itu namanya validasi. Jadi bagaimana sih caranya? Silahkan teman-teman simak sampai selesai ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kita akan coba desain sedikit pada form tambahnya. Jadi ketika kita klik tombol tambah, ini tampilannya belum masuk ke template. Jadi teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya, kita Ctrl P saja, cari data.blade.php yang punyanya mahasiswa ya, yang form mahasiswa. Kemudian kita akan, maaf, bukan di data ya, tapi di bagian form tambah. Kemudian kita akan edit sedikit, kita akan tiru aja yang di file data, jadi ini kita copy saja. Kemudian kita pastikan paling atas, kemudian tambahkan section yang ambil yang B ini, kemudian kita isi dengan isi. Selanjutnya kita akan tambahin card ini, jadi yang ini kita copy saja ya teman-teman. Kita pastikan kita letakkan di sini. Ya, selanjutnya kita akan hapus bagian yang tidak diperlukan. Contohnya yang bagian judul terlebih dahulu, kita mulai dari atas ya. Kemudian kita buat seperti ini, form tambah mahasiswa. Kemudian untuk card header-nya itu tombol kembali kalau nggak salah ya. Kita geser ke bawah terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya supaya nggak ribet, nggak berantakan tampilan kita akan hapus yang bagian tabel ini terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, kemudian dimulai dari if sini, kita hapus sini. Oke, kemudian kita scroll ke bawah sedikit, yang bagian ini kita hapus sampai bagian center, ya ini, Ctrl Shift K saja. Tombol kembalinya kita cut, kita pindahin di bagian sini. Oke, kemudian kita tambahin kelas. Oke ya, ini warna kuning dia. Kemudian di bagian session ini kita blok sampai ke bawah, sampai penutup form. Kita cut saja, yang ini kita hapus. Jadi teman-teman hati-hati cara menghapusnya. Kemudian kita letakkan di dalam card body. Oke, jangan sampai salah meletakkan atau memposisikannya. Jika tidak, maka tampilan kita akan berantakan. Ya, kalau misalkan saya jalankan ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita edit sedikit bagian formnya. Kita bisa tambahin di bagian form ini sebuah kelas namanya, kalau di Bootstrap itu form group. Kemudian di tabel, ini kita tambahin kelas, tabel ukuran kecil, kemudian stripped. Oke. Kemudian untuk inputan itu kita tambahin sebuah kelas, namanya itu form control. Kemudian form control ukuran kecil saja. Kita cari yang SM. Oke teman-teman. Selanjutnya ini kita copy saja kelasnya, terus tekan di sini di text area juga. Oke. Selanjutnya di bagian button ya. Tambahin juga kelas warna hijau. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Tampilan seperti ini. Oke, kalau misalkan kita pengen inputan name-nya autofocus ya, tinggal tambahin autofocus, nilainya true. Oke, selanjutnya kita refresh. Baik. Jadi ketika klik simpan, data yang diinputan di sini difilter terlebih dahulu. Ya, divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan. Baik, caranya mudah sekali.
kita cukup menambahkan di bagian function simpan ya. Silakan Ctrl P, cari controller MHS. Kemudian kita masuk ke function save ya. Request R di sini. Nah, kita cukup menambahkan bagian sini. Jadi ya, sebelum melakukan simpan, lakukan seperti ini perintahnya. Variable validate data, ini terserah aja nama variabelnya. Kemudian string R sebenarnya request ya. Ya, yang R ini saya rubah. Sebenarnya request. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu coding di Google atau di internet ya, jadi biasanya orang ngetik request. Jadi karena kita coba rubah itu ya, jadikan variabel R. Nah, jadi di sini variabel R. Kemudian ada function namanya validate. Oke, kemudian di dalamnya ada array. Sama ketika kita belajar CI ya, coordinator. Kemudian kita panggil fieldnya itu name ya, bukan field dalam yang ada di dalam tabel, tapi name dari inputan. Jadi kita tambahkan role-nya, misalkan anggap saja nih ya, role-nya itu required, tidak boleh kosong gitu. Saya simpan terlebih dahulu. Sebenarnya ini sudah jalan ya. Kemudian kita munculkan pesan errornya di dalam form di sini ya, dan di sini kita akan munculkan errornya di atas sini. Untuk perintah errornya teman-teman bisa cek di bagian dokumentasi Laravel-nya, cari aja Laravel docs, ambil yang ini. Kemudian kita cari validation, ambil yang ini. Kemudian kita cari bagian display validation error. Oke. Kemudian kita copy ini. Kita pastikan di sini gitu ya. Ini artinya jika ada error, maka tampilkan errornya secara berulang. Ya kalau misalkan data, ya kan error itu kan banyak ya. Jadi kita bisa memunculkan semua error di dalam satu div. Nah, nanti kita akan coba bagaimana menampilkan errornya itu di tiap-tiap inputannya. Jadi kita buat global saja terlebih dahulu. Di sini udah otomatis menggunakan kelas bawaan dari Bootstrap ya. Jadi teman-teman bisa cek seperti ini. Kita coba jalankan ya. Jadi name ini kan required, ada rule-nya. Tidak boleh kok kosong. Ketika klik simpan, oke, sebenarnya dia muncul nih, the name field is required. Nah, karena kita menggunakan try, maka di bagian control MHS tadi, yang try ini kita hapus terlebih dahulu. Ya, kita gunakan, oke, kita simpan, kita cek hasilnya lagi, continue, maka hasilnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Paham ya? Jadi, kita nggak menggunakan try kalau misalkan kita pakai validasi gitu ya. Kalau kita menggunakan validasi, ya the name field is required. Kemudian ada rule satu lagi. Kalau pengen menambahkan rule, ada rule satu lagi namanya. Kalau misalkan name itu kan tidak boleh sifatnya datanya sama, ya sifatnya unik. Jadi kita bisa tambahin namanya unique gitu ya, unique. Nah di sini ada beberapa saya misalkan saja ini parameter gitu ya. Di dalam unique itu kita harus panggil tabelnya. Tabelnya mahasiswa, kolomnya apa? Nah ya, tekan tab saja. Kolomnya itu MHS name. Oke, kemudian ini kita hapus saja. Saya simpan. Kemudian saya cek lagi, jalankan. Nah, kebetulan di dalam data mahasiswa ini kan ada data NIM 123 ya. Kita coba tambahin NIM 123. Saya simpan, maka muncul the name is has already been taken. Artinya NIM-nya sudah ada. Nah, gitu ya teman-teman. Paham ya sampai sini? Baik. Kalau misalkan tambahin rule atau field gimana? Nah, jadi kita tambahin aja nih. Fieldnya nama, ya inputan nama, ya tambahin aja required, kemudian satu lagi telepon gitu ya, required, kemudian role lagi namanya numerik ya, hanya inputan angka misalkan, kemudian alamat, required juga. Nah jadi kalau kita jalankan kembali,
Misalkan 1, 2, 3 namanya kosong, teleponnya kita misalkan inputkan karakter gitu ya. Saya simpan seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Nah, gitu. Sudah. Baik, selanjutnya bagaimana sih? Misalkan gini, kita punya form. Kita kan punya form ya. Jadi, kita udah input data nih. Input data, misalkan 1, 2, 3, namanya ini ya. Namun, ada beberapa validasi yang salah. Kan dia formnya itu ke refresh ya. Maka ketika refresh, datanya hilang. Gitu ya teman-teman. Jadi, datanya hilang. Bagaimana sih caranya data itu tidak hilang? Nah gitu, caranya adalah kita di Laravel itu ada namanya function all ya, function all. Kita cukup nambahin di bagian inputan seperti ini. Di form tambah, kita akan tambahin di bagian inputannya. Di sini value ya, blade ya kayak gini. Kemudian tambahin function all kayak gini. Kemudian name dari inputan. Name. Oke, sudah ya. Kita coba jalankan, misalkan 1, 2, 3 ini sudah ada nih. Nama berisi teleponnya, misalkan karakter. Kemudian alamatnya misalnya gini gitu ya. Saya simpan. Ah, gitu. Ya. Ini name-nya sudah ada, cuman nilainya nggak kehapus. Nah, gitu. Gimana? Kita cukup nambahin sebuah function namanya all bawaan dari Laravel-nya. Jadi kita cukup copy saja yang ini, tambahin di setiap inputannya. Kalau di text area di sini ya, bukan value, langsung saya seperti ini, all alamat. Oke, saya refresh, saya ulangi lagi di sini. Oops, bentar teman-teman, kayaknya ada yang salah. OLD, all. Saya refresh lagi. 1, 2, 3 misalkan gitu ya, maka datanya masih ada. Baik teman-teman, itu kalau kita pengen nampilin data di dalam inputannya walaupun validasinya jalan. Nah biasa kalau di framework lain seperti CI itu pasti menggunakan namanya session ya, session flash data gitu ya. Tapi kalau di Laravel itu cukup kita panggil function all. Baik teman-teman, mudah kan ya? Kemudian cara satu lagi, kita pengen bagaimana caranya validasi ini muncul di setiap inputan. Oh ya, sebelumnya kita pengen merubah validasi ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya cukup mudah sekali teman-teman. Jadi kalau cara saya gitu ya, kalau misalkan teman-teman punya cara lain boleh juga. Nah kita cukup tambahin di bagian tadi di sini, bagian validate ini, tambahin array lagi di sini, koma, ya. Array kayak gini, saya simpan dulu ya, hasil seperti ini ya. Kemudian kita pengen rubah ini untuk name name dengan rule required gitu. Saya rubah tulisannya menjadi misalkan name tidak boleh kosong. Nah gitu. Kemudian untuk name is unique, bukan is unique ya, tapi unique. Kita buat name sudah ada. Nah gitu ya. Kemudian ya tambahin aja semuanya untuk nama, telepon, dan alamat. Misalkan nama mahasiswa tidak boleh kosong. Oke, silakan teman-teman tambahin saja sendiri ya. Jadi, kalau misalkan saya jalankan kembali, saya buat seperti ini, saya simpan, maka bahasanya berubah. Nah gitu ya teman-teman, paham ya? Sebenarnya ada satu lagi ya. Kita gunakan namanya custom di sini. Customize the error message ya. Bisa lihat nih. Custom message is language file. Kita lihat aja di sini ya. Silakan teman-teman coba saja sendiri. Baik teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya menampilkan sebuah input validasi ini di bagian tiap inputan? Ya, kita akan tiru saja dari sini ya. Kita ambil dari get bootstrap. Kita ambil yang 46 ya, karena admin LT ini masih menggunakan bootstrap versi 46. Jadi form control. Kemudian kita cari ini validation server side. Ini server side di sini. Nah, di sini. Kita akan tiru seperti ini ya. Errornya muncul seperti ini. Karena kalau kita lihat yang membuat muncul error itu karena ada sebuah kelas namanya isInvalid yang tulisan di bawahnya yang ini. Nah, gitu ya teman-teman. Baik. Caranya adalah
kita akan kembali ke form tambah di sini. Oke, kita contohkan ini. Kita akan tambahin di bagian kelas ya. Yang saya bilang tadi, dia yang membuat munculnya merah di sini sebuah inputan karena ada kelas is invalid gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat logika di sini. Ya. Caranya cukup mudah sekali. Jadi kita cukup menggunakan perintah seperti ini, add error seperti ini muncul dia. Oke, ini dia. Oke, jika errornya yang ini, maka munculkan is invalid. Nah, gitu. Sudah. Kita coba deh, kita jalankan. Apakah merah dia gitu ya? Kalau kita simpan lagi. Nah, dia masih muncul itu, formnya merah. Kalau pengen nampilin tulisannya gimana? Kalau pengen nampilin tulisannya, kita bisa menggunakan perintah di bagian, kalau kita lihat di bootstrapnya di sini, yang ini dia tulisannya. Ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawah inputan di sini, kita akan buat add error lagi, F ya. Sebenarnya jika ada error gitu ya, errornya nim, maka pastikan yang tadi. Kemudian ini kita hapus saja. Yang tulisan ini kita cukup tambahin perintah variable message gitu ya. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3 simpan. Muncul sini. Nim sudah ada. Gimana? Paham ya? Ini kalau misalkan kosong gimana? Muncul errornya di sini. Jadi kita bisa hapus yang ini. Ya, kita bisa hapus yang ini. Misalkan kita nonaktifkan saja ya, atau ini aja. Kita nonaktifkan saja, kemudian kita jalankan lagi. Maka validasinya muncul di setiap inputan. Jadi kita cukup tambahin lagi di sini ya. Di bagian nama, tambahin di sini. Di bagian kelas. Oke. Jangan lupa add. Saya ulangi lagi ya, add error. Ambil yang snippetnya ini. Kita ambil yang snippet yang sini, kita klik. Kemudian jika errornya nama, kita tambahin kelas is invalid. Nah, gitu ya. Kemudian yang di bawahnya, ini kita copy saja. Kita pastikan di sini. Ini saya pisahin dulu ya. Nah, supaya nggak rancu gitu. Kemudian ini nama. Nah, jadi yang variable message ini otomatis dia mengambil error dari logika if yang di sini gitu. Oke ya. Kalau misalkan saya simpan, saya ulangi lagi, akan muncul di bagian sini. Gimana teman-teman? Paham ya? Mudah kan ya kalau validasi yang ada di Laravel 9 ini ataupun di Laravel sebelum-sebelumnya. Jadi cukup simple dari segi script codingnya. Nah, baik ya teman-teman. Sekian dulu mengenai validasi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kritik dan sarannya. Kalau misalkan ada teman-teman pakai cara yang lain gitu ya, punya cara yang lain, silahkan komentari video ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kurang dan lebih banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.